Baik. Langsung mulai saja ya. Iya, iya Ton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan presentasi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkatnya lah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Perkenalkan, saya Atun Soleha, perwakilan dari kelompok 3 yang akan memimpin sebagai moderator pada pagi ini. Susunan acara pada presentasi hari ini diantaranya yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, mari kita buka presentasi dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Sonya Ade Putri. Kepada Sonya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan mohon izin. Saya Sonya Ade Putri akan menyampaikan cerita tentang Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan itu ada cerita mitosnya. Nah, yaitu cerita tentang Roro Jonggrang. Nah, Roro Jonggrang ini sebuah legenda, sebuah kisah cinta yang berkembang di masa Jawa kuno antara seorang pangeran yang angkuh dan seorang wanita cantik yang jelita, yaitu turunan raksasa. Nah, bisa dibilang kisah ini adalah sebuah kisah pilu, di mana cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, kisah ini dimulai dengan sebuah kerajaan yang bernama Prambanan. Nama kerajaannya itu Kerajaan Prambanan. Nah, mereka itu hidup damai dan makmur. Nama rajanya itu Prabu Baka. Nah, Prabu Baka ini berasal dari bangsa yang raksasa, tapi dia baik hati juga. Nah, raja ini dibantu oleh seorang pati yang bernama Gupala. Nah, walaupun Prabu Baka ini berasal dari bangsa raksasa, dia punya seorang putri yang cantik jelita, namanya Roro Jonggrang. Nah, karena Prabu Bakar ini mencintai damai, maka kerajaan-kerajaan yang lainnya juga tunduk padanya, kecuali Kerajaan Pengging. Nah, Kerajaan Pengging ini dikenal dengan sangat arogan dan selalu pengen memperluas wilayahnya. Raja Pengging ini mempunyai anak yang bernama Bandung. Nah, dalam sebuah versi Bandung punya 2 orang pengawal, yaitu Bondo dan Woso. Jadi, dia tuh dikenal dengan sebagai nama Bandung Bondowoso. Dia ini seorang yang sakti. Saking saktinya tuh dia tuh punya senjata gaib dan punya tentara berupa jin. Tapi buat rakyat zaman Jawa dulu itu ini termasuk hal yang lumrah. Jadi ada bala tentara mistisnya itu yang sering dipakai Bandung Bondowoso untuk menyerang kerajaan lain dan untuk memenuhi ambisinya. Jadi, suatu ketika Raja Pengging ini manggil Bandung Bondowoso dan merintahin dia buat nyerang kerajaan Prambanan. Nah, si Bandung Bondowoso pun ya oke-oke saja gitu. Ya tinggal satu lagi nih kerajaan yang diserang, siapa takut gitu kan. Barengan dengan pasukan jin. Ya, di Bandung datanglah ke kerajaan Prambanan. Nah, tiba di sana, dia langsung ke dalam istana Prabu Bakar dan pasukannya. Ya, tentu saja Raja Prabu Baka dan warganya tuh tentu saja tidak menyangka akan hal itu. Mereka tiba-tiba diserang oleh sama Pengging. Ya, walaupun si Prabu Baka ini bangsa yang raksasa, tapi kalau misalnya diserang secara tiba-tiba, ya pasti pertahanannya bakal ambrol. Nah, strategi yang dijalanin oleh oleh Bandung itu pun berhasil. Pasukan raksasa dan warganya pun kocak-kacir. Akhirnya pertempuran itu Prabu Baka pun tewas dalam pertempuran. Nah, Pati Gupala itu mengasih tahu pada Roro Jonggrang bahwa ayahnya telah meninggal. Nah, akhirnya Roro Jonggrang pun bersedih. Tapi di sisi lain, kerajaan Pengging ini malah merayakan atas kemenangannya. Dia bersenang-senang. Nah, setelah itu Bandung Bondowoso datanglah ke kerajaan Prambanan.
Terus dia melihat seorang gadis, dia terkesima lihat putri kerajaan. Nah, saat itu dia terpikat oleh kecantikan Roro Jonggrang. Dia langsung berlutut nih di hadapan Roro Jonggrang. Dia mengatakan, wahai Roro Jonggrang, bersediakah kau menjadi permaisuriku? Ya, kagak mau lah kan Roro Jonggrang, siapa yang mau kan orang sakit hati, ayahnya meninggal, dibunuhnya gitu. Namun Bandung Bondowoso ini tidak menyerah begitu saja. Dia bersikeras sama pendiriannya buat nikahin Roro Jonggrang. Ya, jadinya Roro Jonggrang pun membuat 2 syarat, yaitu untuk mempersunting dirinya dengan syarat pertama, yaitu dia minta Bandung Bondowoso buat bikinin sebuah sumur mata air minum. Nah, pada saat itu kan Bandung lagi kayak kelepek-kelepeknya nih sama Roro Jonggrang. Tentu saja ia menyanggupi, ini mah kecil gitu, buat sang pangeran. Dengan tenaga gaibnya, Bandung pun bikin sumur mata air dalam waktu singkat. Nah, yang dikasih nama dengan Jala Tunda. Terus dia dibuktiin itu sumur Roro ke Jonggrang, yang emang Roro Jonggrang ini kan sedari awal emang gak demen sama si pangeran buat dinikahin. Nah, pada saat itu Roro Jonggrang pun ngedorong pangeran sampai jatuh ke dalam sumur. Terus Pati Gupala itu ngebantuin Roro. Ia timpa juga pakai batu agar Bandung Bondowoso ini mati. Sayangnya, ini kesaktian Bandung pun dengan mudahnya dia naik ke atas dan menerobos batu-batu itu. Lalu si Bandung itu pun marah pada Roro Jonggrang. Nah, melihat itu Roro Jonggrang pun ketakutan. Dia akhirnya luluh lagi sama pangeran. Jadi dia maafin si Roro Jonggrang itu. Lalu masuklah ke syarat 2. Ke syarat kedua ini Roro Jonggrang minta dibuatin 1000 candi dalam waktu semalam. Nah, butuh waktu semalam aja nih, jelas nggak masuk akal kan. Lagi-lagi ternyata Bandung Bondowoso ini nyanggupin dong, pasukan jinnya pun dikerahin tuh semua. Kerjanya tuh sangat gercep banget. Pagi belum tiba aja tuh candi tuh udah beres, udah hampir mau beres. Nah, satu lagi, sebelum perjanjian diketok palu, Roro Jonggrang itu yang ketak-ketir, dia takut nih kalau Bandung Bondowoso berhasil. Jadi dia membuat ide atau siasat tentang dia membangun nih pelayan-pelayannya atau dayang-dayang wanitanya, dan dia minta supaya mereka tuh numbuk padi dan bakar jerami. Nah, mereka semuanya melakukan semua yang dipinta oleh Roro Jonggrang. Alhasil, timbul suara gemuruh tumbukan padi bertalu-talu ini. Nah, hal ini membuat kesan kalau udah mau pagi, otomatis kan ayam-ayam pada berkokok. Nah, mereka tuh pikir udah pagi dan matahari udah mau terbit, padahal sebenarnya hari itu masih gelap gulita. Jin-jin pun juga otomatis pada ketakutan dong, mereka takut akan sinar matahari. Terus mereka berburu-buru sembunyi ninggalin pekerjaan candi yang belum selesai gitu aja pada Bandung Bondowoso. Ya tentu saja kaget, wong hari ini masih gelap kok ayam berkokok lagi. Mereka lagian tuh udah kerjain candi yang ke-99, tipis banget. Sikit lagi malah buat nyampe ke angka 1000. Nah, apa boleh buat, pekerjaan Bandung Bondowoso pun dianggap gagal. Tapi dia tahu sih kalau ini tuh adalah cuma akal busuknya Roro Jonggrang. Sejak awal kan dia emang gak pengen nikah sama Roro Jonggrang dan nunjukin kalau dia tuh mengamuk murka dan gak tertahankan gitu. Terus dia nyamperin Roro Jonggrang dan nunjukin kau saja yang melengkapi candi yang ke-1000 ini. Jedar, langsung Roro Jonggrang pun berubah jadi batu. Dia tak bergerak. Habis itu dia dibawa sama Bandung Bondowoso untuk melengkapi candi yang terakhir, yang ditempatin di dalam ruang arca sandi. Nah, yang disebut dengan nama Candi Roro Jonggrang atau Candi Prambanan. Nah, sementara candi-candi yang berada di sekitarnya disebut dengan Candi Sewu atau Candi 1000. Nah, kisah inilah Roro Jonggrang udah jadi legenda di masyarakat di Jogja atau di Jawa Tengah. Sekian cerita dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sonya Ade Putri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Delta. Kepada Delta, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Sebelumnya saya ucapkan shalom, selamat pagi untuk kita semua. Teman-teman di sini saya akan menyampaikan materi tentang identitas Candi Prambanan. Nah, tentunya sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi mengenai Candi Prambanan, kita harus mengetahui nih bagaimana identitas di dalam Candi Prambanan.
Nah, yang pertama yaitu tentang afilisasi. Nah, ternyata afilisasi itu yaitu agama Hindu. Nah, mulai dibangunnya pada tahun 778 Masehi. Lalu berada di provinsi tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lalu dewanya yaitu Trimurti, ada 3 nih, yaitu yang pertama Brahma, yang kedua Wisnu, dan yang ketiga adalah Siwa. Festival yang biasanya diadakan yaitu Nyepi. Lokasinya tepatnya yaitu di Desa Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Telogo, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lalu badan pengelolanya yaitu Badan Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dan di PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Nah, jumlah bangunan sendiri yang ada di Candi Prambanan yaitu 240, yang terdiri dari 16 candi di bagian intinya dan 224 candi di pewara. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang asal-usul nama Prambanan. Boleh slide selanjutnya? Nah, jadi asal-usul nama Prambanan, nah ternyata kita harus tahu nih, berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Nah, juga merupakan perubahan nama dari dialek bahasa Jawa, istilah teologi Hindu, para Brahman yang bermakna, yaitu Brahman Agung. Brahman atau realitas juga tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Nah, pendapat lain ternyata menganggap juga bahwa Brahman itu mungkin merujuk kepada masa Jaya, di mana candi dahulu itu dipenuhi oleh para Brahmana. Pendapat lain juga mengajukan bahwa nama Prambanan sendiri berasal dari akar kata man, dalam bahasa Jawa yang bermakna menanggung ataupun memikul tugas. Nah, merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas menata dan menjalankan keselarasan jagat. Slide selanjutnya, yaitu tentang dokumentasi kegiatan dan candi. Yang pertama, kita bisa melihat di Salindia ya teman-teman, yaitu ada pagelaran Sendra Tari Ramayana di Prambanan. Nah, ternyata Sendra Tari Ramayana Prambanan itu merupakan sebuah pertunjukan yang menggabungkan tari dan drama tanpa dialog. Diangkat dari cerita Ramayana dan dipertunjukkan di dekat Candi Prambanan, tepatnya di Pulau Jawa, Indonesia. Lalu yang kedua, kita bisa melihat di Salindia tentang pementasan pertama Sendra Tari Ramayana di panggung terbuka Roro Jonggrang. Nah, ini terjadi pada tahun 1961. Nah, ternyata juga panggung terbuka ini hanya digunakan pada musim kemarau. Nah, sedangkan pada musim penghujan, itu pertunjukan dipindahkan di panggung yang tertutup. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa melihat betapa indahnya pemandangan Prambanan di kala malam yang disoroti lampu dari arah panggung terbuka Trimurti. Lalu yang keempat, slide selanjutnya. Nah, kita bisa melihat nih betapa indahnya dan betapa ramainya ketika para pengunjung dan pemain itu mengunjungi Candi Prambanan yang mengadakan acara yaitu pameran utama Sendra Tari Ramayana, Rama atau yang biasa disebut dengan Tunjung Sulaksono, dan Sinta atau yang biasa disebut Sumaryaming. Nah, bersama Kail dan Kaplin dan GPH Suryo Homijoyo di panggung terbuka Roro Jonggrang. Nah, ini tepatnya pada tahun 1961. Selanjutnya yaitu teman-teman bisa melihat tentang Arca Nandi di Candi Prambanan, tepatnya di Indonesia. Nah, Arca Nandi sebagai wahana Dewa Siwa dalam tradisi Hindu memiliki nilai yang sama dengan kehadiran Dewa Siwa sendiri. Dalam kaitannya dengan keberadaan mata air yaitu disebut dengan Kali Banteng. Nah, Arca Nandi merupakan manifestasi dari berkah kesuburan yang diberikan oleh dewa, yaitu Dewa Siwa yang melindungi daerah tersebut. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membahas tentang peristiwa kontemporer Candi Prambanan.
Nah, pada awal tahun 1990, itu pemerintah memindahkan pasar dan kampung yang merebak secara liar di sekitar candi. Mereka juga menggusur kawasan perkampungan dan sawah di sekitar candi dan memugarnya menjadi Taman Purbakala. Nah, Taman Purbakala ini meliputi wilayah yang luas di tepi jalan Yogyakarta dan Solo di sisi selatannya. Nah, dengan meliputi seluruh kompleks Candi Prambanan, termasuk yaitu Candi Lumbung, Candi Bumrah, dan Candi Sewu di sebelah utaranya. Lalu peristiwa kontemporer yang terjadi yang kedua yaitu tepatnya pada tahun 1992. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Usaha Milik Negara, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Badan usaha ini bertugas mengelola Taman Wisata Purbakala di Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, serta kawasan di sekitarnya. Prambanan merupakan salah satu daya tarik wisata terkenal di Indonesia yang banyak dikunjungi wisatawan. Wisatawan dalam negeri maupun luar negeri itu sangat tertarik mengunjungi Candi Prambanan. Lalu yang ketiga yaitu tepatnya di seberang Sungai Opak dibangun kompleks panggung dan gedung pertunjukan Trimurti yang secara rutin menggelar pertunjukan sendera tari Ramayana. Nah, panggung terbuka Trimurti itu tepatnya berada di daerah Candi di tepi barat Sungai Opak dengan latar belakang yang sangat indah yaitu Candi Prambanan yang disoroti cahaya lampu. Nah, panggung terbuka hanya digunakan pada musim kemarau, sedangkan pada musim penghujan itu pertunjukan dipindahkan di panggung tertutup. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga teman-teman dapat memahaminya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Delta yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi akan disampaikan oleh Saudari Atika. Kepada Saudari Atika, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Delta, yaitu tentang peristiwa kontemporer. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada gambar pusat ibadah agama Hindu dan juga gempa Bantul pada tahun 2006. Nah, pertama, pusat ibadah agama Hindu. Nah, setelah pemugaran besar-besaran pada tahun 1090-an, Prambanan juga kembali menjadi pusat ibadah agama Hindu di Jawa. Nah, kebangkitan kembali nilai keagamaan Prambanan adalah karena terdapat cukup banyak masyarakat penganut Hindu, baik itu dari pendatang Bali atau warga Jawa yang kembali menganut Hindu yang bermukim di Yogyakarta, Klaten, dan sekitarnya. Nah, kembalinya nilai keagamaan Prambanan sebagai pusat ibadah agama Hindu dapat dipahami dari beberapa faktor. Yang pertama, kondisi fisik yang diperbaiki. Dapat kita lihat dengan melalui pemugaran besar-besaran tadi, kondisi fisik Prambanan telah diperbaiki dan dipulihkan. Nah, hal itu menciptakan lingkungan yang lebih layak dan lebih representatif sebagai tempat ibadah agama Hindu. Nah, selain itu, jumlah penganut agama Hindu yang meningkat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, banyak sekali pendatang Bali yang datang ke Jawa untuk menganut agama Hindu itu sendiri. Terdapat peningkatan jumlah masyarakat penganut Hindu, baik itu dari pendatang Bali maupun juga warga yang menganut agama Hindu yang bermukim di Yogyakarta, Klaten, dan sekitarnya. Kehadiran mereka itu turut mendukung kembalinya nilai keagamaan di Prambanan. Nah, lalu peran sebagai situs bersejarah dan keagamaan. Prambanan itu juga memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang tinggi dalam kepercayaan Hindu. Dengan pemugaran dan perhatian yang lebih terhadap kompleks candi ini, Prambanan kembali diakui dan dihormati sebagai tempat ibadah yang sakral bagi umat Hindu. Nah, lalu ada pentingnya pemeliharaan warisan budaya.
Kembalinya juga nilai keagamaan Prambanan itu juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya Indonesia dengan memperhatikan nilai kebudayaan, nilai keagamaan, dan sejarah Prambanan. Masyarakat dan pemerintah itu dapat berkontribusi dalam menjaga warisan budaya yang berharga ini. Nah, dengan demikian, kebangkitan kembali nilai keagamaan di Candi Prambanan sebagai pusat ibadah agama Hindu setelah pemugaran besar-besaran pada tahun 1090-an itu mencerminkan peran penting kompleks Candi Prambanan dalam kehidupan keagamaan dan budaya masyarakat Jawa dan Indonesia juga. Hal ini juga menunjukkan pentingnya menjaga dan memahami nilai-nilai keagamaan dan sejarah dalam konteks pelestarian warisan budaya. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang kedua, yaitu gempa Bantul pada 2006. Nah, pada tanggal 27 Mei 2006, daerah Bantul dan sekitarnya itu di Indonesia dilanda gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan hebat. Seperti yang teman-teman lihat pada salindia di atas, banyak sekali korban jiwa, bahkan reruntuhan itu banyak sekali di Bantul tersebut. Nah, gempa tersebut memiliki kekuatan sekitar 5,9 pada skala Richter. Meskipun United States Geological Survey melaporkan kekuatan gempa mencapai 6,2 pada skala Richter. Nah, gempa bumi tersebut menyebabkan dampak yang signifikan, termasuk yang pertama, ya seperti yang teman lihat pada salindia, kerusakan bangunan. Banyak bangunan di daerah Bantul dan sekitarnya mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi tersebut. Rumah-rumah, sekolah, fasilitas, kesehatan, dan bangunan publik lainnya rusak berat dan hancur akibat getaran gempa. Lalu korban jiwa, yang memakan juga korban jiwa dan korban luka-luka. Nah, gempa ini juga menyebabkan korban jiwa di antara penduduk setempat. Banyak orang yang mengalami luka-luka akibat reruntuhan, bangunan, dan dampak gempa lainnya yang memerlukan perawatan medis mendesak. Lalu ada evaluasi dan bantuan darurat. Nah, setelah gempa, upaya evakuasi dilakukan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap di reruntuhan bangunan, bantuan darurat seperti pelayanan medis, makanan, air bersih, dan tempat pengungsian disediakan untuk membantu para korban. Untuk slide selanjutnya. Nah, ada peristiwa kontemporer yaitu penutupan Candi Prambanan dan kerusakan Candi Prambanan. Penutupan Candi Prambanan ini dilakukan karena terjadinya gempa yang terjadi di Bantul. Mengapa terjadi penutupan Candi Prambanan? Karena yang kita tahu, jika candi tersebut dipaksa untuk buka, maka akan dapat memakan korban jiwa, baik itu dari warga lokal maupun wisatawan dari luar negeri. Karena seperti yang kita lihat di gambar yang kedua, adanya kerusakan Candi Prambanan. Kita dapat melihat seperti panil-panil, ada panil-panil, ada bebatuan yang jatuh, bahkan wajra itu jatuh ke bawah. Yang ditakutkan jika Candi Prambanan tetap dibuka, yang ditakutkan adalah nanti batu-batunya itu bakalan jatuh ke bawah dan menimpa orang-orang yang sedang berwistawan di Candi Prambanan. Nah, untuk slide selanjutnya, ada model arsitektur rekonstruksi kompleks Candi Prambanan. Nah, di sini beberapa minggu kemudian, pada tahun 2006, situs ini kembali dibuka untuk kunjungan wisata. Pada tahun 2008, tercatat sejumlah 8.506,29.000 wisatawan Indonesia dan 114,951 wisatawan mancanegara mengunjungi Prambanan. Nah, pada 6 Januari 2009, pemugaran Candi Nandi selesai. Namun, pada tahun 2009, Candi Nandi itu ditutup karena alasan keamanan. Nah, pintu masuk ke kompleks bangunan Prambanan ini terdapat keempat arah penjuru mata angin. Akan tetapi, arah hadap bangunan ini adalah ke arah timur. Maka, pintu masuk utama Candi Prambanan adalah gerbang dari timur. Kompleks Candi Prambanan yang terdiri dari, yang pertama itu ada 3 Candi Trimurti atau biasa disebut dengan Candi Siwa.
Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Lalu ada 3 candi wahana, ada Candi Nandi yang tadi ditutup karena alasan keamanan, ada Candi Garuda, dan juga Candi Angsa. Lalu 2 Candi Apit. Nah, 2 Candi Apit ini terletak di antara barisan Candi-Candi Trimurti dan Candi-Candi Wahana di sisi utara dan selatan. Lalu ada 4 candi kelir. Nah, 4 candi kelir ini terletak di 4 penjuru mata angin, tepat di balik pintu masuk halaman dalam zona inti. Lalu ada 4 candi patok. Nah, 4 candi patok ini terletak di 4 sudut halaman dalam atau zona inti. Dan 224 candi perwara tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar. Ada 44, 52, dan 60 dan 68. Maka, dari total keseluruhan terdapat 240 candi di Kompleks Prambanan. Aslinya itu terdapat 240 candi Prambanan besar dan kecil di Kompleks Candi Prambanan. Tetapi kini hanya tersisa 18 candi, yaitu 8 candi utama dan 8 candi kecil di zona inti, serta 2 candi perwara. Nah, sayangnya, banyak candi perwara yang belum dipugar. Dari 224 candi perwara, hanya 2 yang sudah dipugar. Yang tersisa hanya tumpukan batu yang berserakan. Nah, kondisi ini menunjukkan tantangan dalam pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya seperti Candi Prambanan ini. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kondisi tersebut. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ini seperti pemugaran dan pemeliharaan candi itu memerlukan sumber daya finansial, tenaga kerja, dan waktu yang cukup. Lalu prioritas pemeliharaan. Nah, dalam fokus pemeliharaan mungkin lebih difokuskan pada candi utama dan zona inti Kompleks Prambanan, sehingga candi Prawara itu seringkali tidak mendapatkan perhatian. Sampai-sampai hanya 2 tadi yang baru dipugar. Yang lainnya itu cukup dalam proses pemugaran. Yang ketiga, kondisi lingkungan dan cuaca. Nah, kondisi ini juga menjadi faktor lingkungan seperti cuaca ekstrim dan juga erosi tanah seperti tadi ada gempa pada tahun 2006. Lalu ada keterlibatan masyarakat dan juga pemerintah. Nah, di sini sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah dalam upaya pelestarian warisan budaya seperti Candi Prambanan ini. Dan dukungan dari berbagai pihak dapat mempercepat proses pemugaran dan pemeliharaan Candi Perwara yang masih dalam kondisi rusak dan berserakan tadi. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi Candi Perwara di Kompleks Prambanan, diharapkan upaya pemeliharaan dan pemugaran dapat ditingkatkan untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya yang berharga ini bagi generasi mendatang. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Atika Mustikasari yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Aisyah. Kepada Saudari Aisyah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk slide-nya boleh di slide sebelumnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu model arsitektur rekonstruksi Kompleks Candi Prambanan. Kompleks Candi Prambanan terdiri atas 3 zona. Yang pertama ada zona luar, yang kedua adalah zona tengah, yang terdiri atas ratusan candi, dan yang ketiga adalah zona dalam yang merupakan zona tersuci dalam 8 candi utama dan 8 kuil kecil. Penampang denah Kompleks Candi Prambanan adalah berdasarkan lahan bujur sangkar yang terdiri atas 3 bagian atau zona, yang masing-masing halaman zona ini dibatasi tembok batu andesit. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baik. Lalu ada cara menuju lokasi. Yang pertama, kota terdekat dari Prambanan adalah Yogyakarta dengan 17 km barat daya dan Klaten 3 km utara. Lalu Candi Prambanan mudah diakses karena berada di Jalan Raya Solo, Jogja. Dari kota Yogyakarta kita dapat menggunakan transportasi umum Trans Jogja yang berhenti di halte Pasar Prambanan. Semua bus antar kota jurusan Solo juga bisa mengantar kita sampai depan Candi Prambanan. Kota Solo dan Yogyakarta memiliki bandara internasional
Saat ini, Bandara Internasional Yogyakarta melayani rute penerbangan internasional dari Singapura dan Kuala Lumpur. Sedangkan Bandara Adi Sumarmo Solo melayani rute penerbangan internasional dari Kuala Lumpur. Lalu yang pertama bisa dilakukan dari stasiun kereta api Tugu Yogyakarta yang terdiri banyak tersedia taksi dan rental mobil di sekitar stasiun kereta api Tugu Yogyakarta dan kawasan wisata Malioboro. Jika kita ingin menggunakan transportasi umum, kita dapat menggunakan bus Trans Jogja jalur 1A dan naik dari halte Mangkubumi. Lalu ada bus Yogyakarta, bus Trans Jogja yang melayani rute Prambanan hanya jalur 1A. Kita bisa menaiki bus ini dari halte Mangkubumi dekat stasiun kereta api Tugu Yogyakarta dan Malioboro. Dari peta yang kita bisa lihat dari Salindia, jika kita berangkat dari area sekitar terminal bus Giwangan, kita dapat langsung menggunakan bus jalur 1A dari terminal atau menggunakan bus antar kota jurusan Solo. Selanjutnya, di sini ada informasi tiket untuk tarif wisatawan Nusantara per orang untuk sekali masuk wisata Prambanan untuk usia 10 tahun ke atas dengan harga Rp50. Lalu usia 3 sampai dengan 10 tahun dengan harga Rp25, termasuk premi asuransi 500 per orang. Lalu tarif khusus wisatawan Nusantara bagi rombongan pelajar serta mahasiswa per grup setiap kali masuk dengan surat pengantar dari sekolah atau universitas minimal 20 orang. Untuk wisata Prambanan yaitu Rp25, termasuk premi asuransi 500 per orang. Untuk paket terusan Prambanan ke Borobudur dengan usia 10 tahun ke atas Rp75, 75. Lalu usia 3 sampai 10 tahun Rp35. Lalu Prambanan ke Ratu Boko dengan fasilitas shuttle di Prambanan dan Ratu Boko untuk usia 10 tahun ke atas Rp85 dan usia 3 sampai 10 tahun yaitu Rp40. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah Yufika yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya penyampaian materi kembali oleh Saudari Sonia Ade Putri. Kepada Saudari Sonia Ade Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di PPT ini ada testimoni, yaitu testimoni yang positif dan ada yang juga negatif. Saya bacakan. Nah, dari pendapat TR, dia mengatakan tiket online langsung bisa dicetak dan digunakan. Ini komentar yang positif. Terus ada juga dari Novi Agustina. Bagus pemandangannya, cocok bawa keluarga teman. Ini dari segi arsitektur mungkin. Nah, ada juga dari DA. Murah meriah nih dibandingkan beli tiket on the spot katanya. Ada juga dari Rintis Kurniawan. Dia mengatakan akhirnya kesampaian juga ke Candi Prambanan yang sangat excited di Jawa. Candi ini memiliki keunikan tersendiri untuk menarik minat wisatawan asing ataupun domestik. Selain bangunannya yang klasik, arca di candi ini sangat menawan dan harus dilestarikan. Nah, dari pandangan SM, yaitu bagus banget nih rekomendasi buat liburan keluarga katanya. Ada juga dari Dewi Gusninda, yaitu oke banget, keren tempatnya katanya. Nah, dari itu positif dan ada yang juga negatif, yaitu seperti dari Farah Azrina Ramadhani. Dia mengatakan bayar mahal, toilet kotor, kebersihan kurang, padahal banyak turis datang. Tolong diperhatikan lagi kebersihannya. Nah, itulah beberapa testimoni dari akan para wisatawan yang datang dari Candi Prambanan. Sekian penyampaian dari saya, mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sonia Ade itu yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Iga. Kepada Iga, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan
Sekarang lebih lanjut mengenai dampak dari banyaknya pengunjung di Candi Prambanan. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada beberapa data dari data BPS, yaitu mengenai jumlah pengunjung wisata candi. Kalau kita lihat di sini ada Candi Prambanan, itu dari wisatawan asing dan domestik. Jadi teman-teman bisa ada gambaran gitu, berapa banyak wisatawan yang datang ke Candi Prambanan. Nah, kira-kira di sini kalau untuk domestik itu nyampe ke taraf ratusan ribu, walaupun ada penurunan dan kenaikan setiap bulannya. Nah, kalau asing itu kira-kira mencapai puluhan ribu paling banyak, kemudian juga ada belasan ribu. Dan ada penurunan juga tentunya. Nah, dari data-data yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah teman-teman lihat tadi, tentu saja kita bisa tahu bahwa banyaknya pengunjung di Candi Prambanan itu tentu akan mempengaruhi beberapa sektor di masyarakat, sehingga menimbulkan dampak negatif maupun dampak positifnya. Kalau dari dampak negatif itu saya temukan satu saja. Kemudian kalau untuk dampak positif itu ada beberapa sektor. Misalkan kita lihat dari lingkungan fisiknya nih, kita tahu bahwa ketika jumlah pengunjung itu mengalami peningkatan, maka biasanya itu akan infrastruktur yang di tempat tersebut itu akan mengalami peningkatan juga gitu. Seperti kayak contohnya perbaikan jalan, kemudian penambahan fasilitas umum kayak toilet, tempat istirahat atau tempat sampah. Kalau yang tadi sudah disebutkan oleh Sonya itu yang testimoni negatifnya itu kan pada tahun 2023. Nah, di situ menyebutkan bahwa toiletnya tidak bersih, kemudian juga kurang terawat dan sebagainya, sehingga ketika pemerintah mendengar testimoni tersebut, mereka akan berusaha untuk melakukan peningkatan dari segi infrastrukturnya, sehingga pada tahun 2024 tadi atau 2024 itu tuh kita bisa lihat bahwa terjadi peningkatan kepuasan dari masyarakatnya, yang mengatakan bahwa ternyata tempatnya murah meriah, kemudian juga bagus pemandangannya, juga direkomendasikan buat orang lain, sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata ada mengalami peningkatan dari segi taraf kepuasan masyarakat. Sehingga kalau kita lihat bahwa dampak positif dari banyaknya pengunjung Candi Prambanan itu berdampak juga bagi lingkungan fisiknya, terjadi peningkatan infrastruktur dan sebagainya. Kemudian dari segi ekonomi, itu kalau kita lihat dampak positifnya yaitu ketika banyaknya datang pengunjung ke Candi Prambanan, maka peluang pekerjaan di situ juga akan semakin meningkat. Misalkan kayak tempat pemungutan retribusi itu kayak bedanya retribusi dengan pajak itu kalau tidak salah, kalau pajak itu kan semua orang kena pajak. Nah, kalau retribusi itu hanya orang yang datang ke tempat tersebut saja yang membayar. Seperti itu. Kemudian juga bisa, kalau peluang kerjanya tuh bisa jadi tukang parkir, atau petugas parkir, atau petugas kebersihan barangkali, atau juga pedagang pakaian, souvenir, kerajinan, atau usaha dagang makanan, minuman, atau bahkan jasa angkutan transportasi, baik itu online maupun offline. Kemudian kalau kita lihat di sosialnya, itu ketika pengunjung banyak datang ke Candi Prambanan, maka akan mau tidak mau komunitas yang berada di sekitar Candi Prambanan, penduduk lokalnya, maka mereka akan berusaha untuk bekerja samanya bagaimana kemudian pengunjung itu bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik dari para penduduk, seperti itu. Nah, tentu saja kolaborasi ini juga akan meningkatkan solidaritas dan kebanggaan dari komunitas tersebut. Ini mencangkup tentang sosialnya. Nah, bagaimana kalau kita berbicara mengenai budayanya? Jika pengunjung Candi Prambanan mengalami peningkatan, maka masyarakat lokal di sekitar candi itu akan terdorong untuk melestarikan atau mempromosikan budaya-budaya yang sedang mereka lestarikan gitu. Jadi mereka akan melakukan promosi-promosi, mulai dari misalkan acara-acara budaya, seni pertunjukan, tadi kan sudah dijelaskan oleh Delta kalau ada panggung di sekitar candi. Kemudian juga hal ini akan menjadi objek yang akan dipromosikan kepada wisatawan. Bahkan kalau kita bisa lihat itu ada kerajinan lokal yang juga dapat ditunjukkan atau diperkenalkan kepada
para wisatawan. Kemudian kalau kita ngomongin tentang budaya, maka kita akan juga melihat tentang kondisi sastranya. Nah, ketika banyaknya pengunjung itu meningkat, maka juga akan mengalami peningkatan terhadap karya sastra. Sehingga para penulis-penulis itu tergerak untuk mengangkat tema-tema lokal dan sejarah-sejarah dari Candi Prambanan. Walaupun mungkin dari temanya tema mungkin dari segi fiksi dan sebagainya. Saya tuh pernah baca di salah satu platform buku online itu mereka banyak menyajikan cerita-cerita sejarah tentang candi-candi gitu. Jadi latar tempatnya tuh candi-candi. Sehingga kalau kita tahu bahwa ketika suatu tempat itu dijadikan role model atau dijadikan latar tempat karena mungkin banyak dikunjungin atau juga populer di masyarakat, nah tentu saja penulis-penulisnya akan tergerak untuk melakukan membuat cerita dari tempat tersebut, sehingga nanti ini akan mendorong apresiasi terhadap karya-karya sastra lokal, sehingga permintaan terhadap karya-karya tersebut akan digambarkan dalam budaya dan sejarah daerah tersebut, akan menggambarkan bagaimana kondisi budaya dan sejarah daerah tersebut. Nah, kita bisa juga lihat bahwa ketika wisatawan di Candi Prambanan itu mengalami peningkatan, maka akan terjadi suatu program-program literasi dari sekolah-sekolah yang kemudian digabungkan dengan program kesusastraan. Sehingga sekolah-sekolah atau bahkan universitas itu bisa mengadakan kunjungan studi yang menggabungkan antara pembelajaran sejarah, budaya, dan sastra, kemudian bagaimana program tersebut bisa memperkaya pemahaman siswa tentang pentingnya candi dalam konteks kesusastraan. Selanjutnya itu kita bisa lihat di sini dampak positifnya ada lapangan pekerja meningkat, kemudian yaitu terjalinnya interaksi sosial, kemudian juga ada keserasian dalam masyarakat, kemudian peluang belajar bahasa asing lebih terbuka lebar karena mungkin ada yang dari Inggris atau mungkin ada yang dari Jepang dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa belajar dari native speaker-nya langsung. Kemudian juga adanya organisasi antar pedagang dan sebagainya. Dan dampak negatifnya yaitu kami pernah cari di jurnal itu dampak negatifnya adalah hotel disalahgunakan. Kemudian kita berbicara tentang bagaimana persepsi, motivasi, dan ekspektasi dari pengunjung wisatawan mancanegara. Ini mancanegara berarti turis-turis asing. Jadi ketika kan di platform pengelola Candi Prambanan itu ada yang resmi. Nah, mereka itu menyajikan informasi-informasi yang lengkap. Sehingga ketika turis-turis membaca lewat informasi tersebut, timbul motivasi-motivasi, yaitu kebutuhan rasa ingin tahu. Sehingga mereka itu akan, ketika membaca informasi tersebut, mereka akan berekspektasi, kira-kira, oh nanti kalau saya datang ke sana, saya akan melihat ini, saya akan mendapatkan ini. Jadi ketika mereka membaca informasi tersebut, ekspektasi dari turis mancanegara itu adalah ketika mereka datang, mereka berharap akan melihat kemegahan candi, kemudian bisa mempelajari perbedaan arsitektur Hindu dan Buddha, kemudian mereka berharap candi yang dilihat akan lebih besar dari yang dibayangkan dan dapat menyaksikan kompleks candi yang besar. Dan ketika mereka sudah datang, ini merupakan penelitian ya dari jurnal, nanti kami akan sebutkan atau kami akan kirimkan di grup nanti. Setelah ekspektasi tersebut rampung dan terbentuk di pikiran pengunjung wisatawan, maka ketika mereka datang, timbul persepsi, yaitu bagaimana tanggapan wisatawan ketika mereka sudah datang. Ternyata tanggapan atau persepsinya itu sama dengan ekspektasi mereka sebelum datang, yaitu mereka melihat bahwa di sana itu terdapat nilai-nilai sejarah, bagaimana kemudian legendanya itu menarik, kemudian kompleksnya juga ternyata beneran besar gitu. Kemudian arsitekturnya juga unik dan menarik, kemudian kompleks Candi Prambanan itu terorganisasi secara baik, kemudian bersih, nyaman, dan indah seperti taman kota. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Iga yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih kepada kelompok penyaji atas materinya. Itulah penyampaian materi dari kelompok 2. Memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Pada presentasi ini akan dibuka satu sesi tanya jawab yang mana dengan 3 pertanyaan.
kepada teman-teman yang ingin bertanya agar bisa mengacungkan tangan, kemudian menyebutkan nama dan NIM. Setelah itu mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Kepada yang ingin bertanya saya persilakan. Baik, silakan Saudari Indi. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Indri Agustin dengan NIM F1011221034. Saya izin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan pemerintah daerah tentang dampak negatif seperti penyimpangan sosial dan pelacuran yang mungkin muncul akibat peningkatan jumlah pengunjung di Taman Wisata Candi Prambanan? Saya ulangi, bagaimana tanggapan pemerintah daerah tentang dampak negatif seperti penyimpangan sosial dan pelacuran yang mungkin muncul akibat peningkatan jumlah pengunjung di tempat wisata Candi Prambanan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan selanjutnya. Baik, silakan Agatha Dara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agatha Dara, saya merupakan anggota kelompok 1. Pertanyaan saya, jelaskan menurut pandangan kelompok penyaji, dari informasi dan materi yang telah disampaikan, apa yang menjadi alasan utama wisatawan lokal maupun mancanegara mengunjungi Candi Prambanan? Saya ulangi, jelaskan menurut pandangan kelompok penyaji, dari informasi dan materi yang telah disampaikan, apa yang menjadi alasan utama wisatawan lokal maupun mancanegara mengunjungi Candi Prambanan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Agatha Dara. Silahkan satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada, saya persilakan kepada tim penyaji untuk menjawabnya. Jika sudah bisa menjawab, saya persilakan. Baik, silakan Saudari Delta. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Agatha Dara yang menanyakan mengenai pandangan kelompok penyaji dari informasi atau materi yang tersampaikan, alasan utama mengapa wisatawan lokal maupun mancanegara mengunjungi Candi Prambanan. Nah, kita harus mengetahui bahwa alasan utama wisatawan lokal maupun mancanegara mengunjungi Candi Prambanan ada beberapa faktor yang bisa kita ketahui. Yang pertama di sini saya menemukan yaitu keindahan arsitektur dan nilai sejarah. Nah, bagaimana Candi Prambanan memiliki arsitektur Hindu yang unik dan megah dengan ukiran yang rumit dan indah. Nah, hal ini itu ternyata menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk melihat secara langsung betapa megahnya candi tersebut. Nah, Candi Prambanan itu merupakan salah satu candi Hindu terbesar di Indonesia dan merupakan situs warisan dunia. Dan nilai sejarahnya yang tinggi dapat menarik wisatawan yang ingin mempelajari sejarah dan budaya Hindu di Indonesia. Lalu yang kedua, itu ternyata tentang pengalaman budaya. Mengapa? Karena di Candi Prambanan, wisatawan itu dapat merasakan bagaimana budaya Hindu yang kental. Nah, hal ini dapat dilihat dari berbagai pertunjukan budaya yang diadakan di kompleks candi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tentang tari Ramayana. Nah, pertunjukan musik tradisional dan ritual keagamaan. Nah, wisatawan juga dapat mengikuti berbagai kegiatan edukasi seperti workshop, membatik, dan belajar tari tradisional. Lalu yang ketiga ternyata yaitu fasilitas dan pelayanan. Nah, Candi Prambanan memiliki fasilitas yang lengkap untuk menunjang kenyamanan wisatawan seperti toilet, tempat makan, dan ternyata ada juga menyediakan toko souvenir. Nah, petugas di Candi Prambanan itu termasuk ramah dan sering membantu wisatawan, sehingga wisatawan itu merasa nyaman dan mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Sekian jawaban dari saya, semoga teman-teman dapat memahami. Akan dilanjutkan oleh teman saya.
Silakan. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Agatha Dara. Jelaskan menurut pandangan kelompok Nyaji dari informasi dan materi yang telah disampaikan. Nah, apa saja alasan utama wisatawan lokal itu maupun mancanegara mengunjungi Candi Prambanan? Nah, di sini ada beberapa alasan utama mengapa wisatawan lokal itu maupun mancanegara mengunjungi Candi Prambanan. Nah, pertama, keagamaan dan spiritualitas. Candi Prambanan kan merupakan salah satu tempat suci bagi agama Hindu atau umat Hindu. Bagi wisatawan yang memiliki minat dalam agama dan spiritualitas, mengunjungi Candi Prambanan dapat memberikan pengalaman yang mendalam dan memperdalam pemahaman mereka tentang kepercayaan dan praktik Hindu. Lalu, ada lokasi yang strategis. Nah, karena Candi Prambanan ini terletak di dekat kota Yogyakarta yang merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia. Jadi, aksesibilitas yang baik dan dekat dengan tempat-tempat wisata lainnya membuat Candi Prambanan itu menjadi salah satu tujuan wisata yang populer bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Lalu ada warisan kebudayaan. Nah, karena kebudayaan kita di Indonesia itu kan banyak. Jadi Candi Prambanan ini telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, sebagai salah satu situs bersejarah yang penting di Indonesia. Candi Prambanan juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Nah, jadi pengunjung dapat belajar tentang sejarah dan kebudayaan Hindu di Jawa pada masa lalu melalui kunjungan ke candi. Karena dengan berkunjung ke candi tersebut akan adanya pertunjukan Ramayana Ballet. Di situ ada pertunjukan Ramayana Ballet. Nah, di kompleks Candi Prambanan terdapat pertunjukan seni tari Ramayana Ballet yang diadakan di malam hari. Nah, pertunjukan tersebut menggambarkan kisah epik Ramayana melalui tarian dan musik tradisional Jawa. Hal ini dapat menarik wisatawan untuk menyaksikan pertunjukan seni yang unik dan memikat di tengah suasana candi yang megah. Oleh karena itulah banyak sekali wisatawan lokal maupun mancanegara itu menjadi tertarik kepada Candi Prambanan oleh tadi yang sudah dijelaskan oleh Delta. Jadi tidak hanya keindahan arsitekturnya saja, jadi banyak keunggulan gitulah dari Candi Prambanan yang mengakibatkan banyak turis-turis lokal maupun turis mancanegara itu berdatangan ke Candi Prambanan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Atika. Silakan kepada Saudari Aisyah untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agatha. Untuk alasan utama wisatawan mengunjungi Candi Prambanan adalah karena keunikannya sebagai situs budaya dan arsitektur Hindu yang sangat penting di Indonesia. Selain itu, lokasi strategis dan nilai spiritual yang telah dijelaskan oleh Atika yang tinggi juga menjadi faktor mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi candi ini. Sekian jawaban dari saya. Mungkin teman saya akan ada yang menambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah. Silakan ada yang lain untuk menjawabnya. Baik, saya izin menambahkan jawaban dari rekan-rekan saya, yaitu menyangkut tentang apa motivasi atau alasan kuat datangnya pengunjung ke Candi Prambanan. Jadi kan tadi sudah dijelaskan di awal, ada motivasi, ada ekspektasi, kemudian juga ada persepsi begitu kan. Kan ketika pengunjung itu datang dengan tujuan berwisata, maka wisatawan itu akan mempelajari kira-kira apa saja informasi-informasi yang dapat diperoleh, bisa lewat dari iklan, buku, maupun teman-teman. Nah, kemudian informasi tersebut tentunya nanti akan disesuaikan dengan tujuan. Adapun alasan kuat atau alasan utama dari pengunjung datang ke Candi Prambanan yaitu bahwa beberapa wisatawan itu mengatakan bahwa Prambanan ini merupakan kompleks yang besar dan indah. Itulah mengapa mereka bisa datang ke sana gitu. Kemudian juga Candi Prambanan ini candinya banyak, unik dan segala macam. Kemudian ada juga yang mengunjungi Candi Prambanan karena tertarik nih dengan perbedaan agama serta perbedaan arsitektur antara candi Hindu dan Buddha.
saya ada baca berita itu ada Kemenak yang meresmikan kalau tidak salah situs Candi Prambanan menjadi juga dibuat untuk tempat ibadah begitu. Nah, mungkin itu menjadi salah satu alasan utama kenapa wisatawan datang ke candi tersebut. Karena alasan ada tertarik dengan perbedaan agama dan arsitektur antara candi Hindu dan Buddha. Kemudian ada juga wisatawan yang ingin lihat secara langsung bagaimana bentuk dari Candi Prambanan tersebut. Jadi tidak hanya sekedar lihat di gambar atau handphone dan sebagainya. Kemudian ada juga yang datang karena memang ada urusan pekerjaan. Sehingga ketika mereka datang ke Yogyakarta karena urusan pekerjaan, tidak afdol rasanya tidak mengunjungi Candi Prambanan, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Saudari Iga. Selanjutnya, Saudari Sonya yang jika ingin menambahkan pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agatha Dara, yaitu jelaskan menurut pandangan kelompok penyaji dari informasi dan materi yang telah disampaikan, apa yang menjadi alasan utama wisatawan lokal maupun mancanegara mengunjungi Candi Prambanan. Mungkin dari saya, yaitu legenda dan cerita rakyatnya. Jadi Candi Prambanan ini kan erat kaitannya dengan legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Nah, cerita rakyat yang terkenal di Jawa ini mungkin menambah daya tarik candi dan memberikan sentuhan mistis dan romantis bagi para pengunjung. Mungkin itu juga, dan ada peninggalan Hindu kuno. Jadi Candi Prambanan ini kan merupakan candi Hindu yang terbesar ya di Indonesia dan kompleks candi Hindu yang terluas di Asia Tenggara yang dibangun pada abad ke-9. Candi ini mungkin menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan Mataram Hindu dan menawarkan wawasan tentang arsitektur, budaya, dan kepercayaan masyarakat pada masa lampau. Ada juga pusat kegiatan keagamaannya. Mungkin salah satunya itu, karena Candi Prambanan ini masih aktif digunakan sebagai tempat peribadatan umat Hindu, terutama saat perayaan Waisak dan Galungan. Nah, hal ini mungkin wisatawan untuk merasakan atmosfer religius yang mengamati tradisi keagamaan yang masih lestari. Juga ada keindahan arsitektur mungkin, karena kan arsitektur Hindu yang megah ini mungkin memiliki arsitektur yang tinggi menjulang, detail ukiran yang rumit dan indah, serta ornamen yang kaya. Mungkin keindahan arsitekturnya menjadi daya tarik utama bagi para pecinta sejarah, budaya, dan arsitektur lainnya. Terus ada kayak pengalaman wisata yang beragam. Jadi pertunjukan budaya ini kan di kompleks Candi Prambanan, wisatawan tuh dapat menikmati berbagai pertunjukan budaya seperti tari Ramayana, tari Bedaya, Ketawang, dan Gamelan. Nah, pertunjukan ini mungkin memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk mengenal budaya Jawa lebih dekat, serta akses yang mudah, karena terletak di lokasi yang strategis dan mudah diakses dengan berbagai moda transportasi. Nah, hal ini mungkin menjadi tujuan wisatawan yang mudah dijangkau bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sonya Ade Putri yang telah menjawabnya. Selanjutnya yaitu silakan kepada Saudari Indri untuk menanggapinya. Baiklah, jawaban dari materi dapat saya pahami ya. Baik, silakan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, silakan Atika. Baik, izin menanggapi pertanyaan dari Indri. Bagaimana tanggapan pemerintah daerah tentang dampak negatif seperti penyimpangan sosial, pelacuran, yang mungkin muncul akibat peningkatan jumlah pengunjung di Taman Wisata Candi Prambanan? Nah,
Tanggapan pemerintah daerah terhadap dampak negatif seperti penyimpangan sosial termasuk pelacuran yang mungkin muncul akibat peningkatan jumlah pengunjung di Taman Wisata Candi Prambanan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah setempat. Pemerintah daerah itu biasanya memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di area pariwisata. Mereka dapat mengambil beberapa langkah untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Seperti yang pertama, peningkatan keamanan. Nah, pemerintah daerah di sini dapat meningkatkan kehadiran petugas keamanan di sekitar area pariwisata untuk mencegah dan mengatasi tindak penyimpangan sosial. Lalu, pengawasan yang ketat. Pemerintah daerah juga dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan di sekitar Taman Wisata Candi Prambanan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan patroli atau memasang kamera pengawas untuk memantau aktivitas yang mencurigakan. Lalu, pendidikan dan kesadaran. Nah, di sini penting, pemerintah daerah dapat mengadakan kampanye pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya bagaimana sih menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan menjaga etika di area pariwisata. Nah, seperti yang kita tahu, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan di situ dapat mengurangi tindakan penyimpangan sosial seperti tadi. Lalu yang terakhir, kerjasama dengan pihak terkait. Nah, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak terkait seperti kepolisian, LSM, dan masyarakat setempat untuk mengatasi dampak negatif yang muncul. Nah, kerjasama tersebut dapat melibatkan pemantauan, penegakan hukum, dan pemberian sanksi kepada pelaku penyimpangan sosial. Lalu penting juga bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi dampak negatif seperti penyimpangan sosial di Taman Wisata Candi Prambanan. Nah, dengan demikian pengunjung dapat menikmati keindahan dan kebudayaan di tempat tersebut tanpa mengalami gangguan atau risiko yang tidak diinginkan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada rekan saya yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, di sini saya Delta Natalia izin menambahkan jawaban dari teman saya, yaitu tentang pertanyaan Indri tadi. Nah, dari sini pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan Klaten, itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola Taman Wisata Candi Prambanan dan menangani dampak negatif yang mungkin timbul akibat peningkatan jumlah pengunjung. Beberapa contoh tanggapan yang mereka lakukan yaitu yang pertama, mengenai pencegahan dan penyimpangan sosial. Yang pertama yaitu peningkatan patroli dan keamanan, lalu penerapan aturan dan sanksi, lalu pembinaan masyarakat, dan yang terakhir yaitu tentang kerjasama dengan lembaga yang terkait. Nah, pemerintah daerah itu dapat bekerja sama dengan lembaga terkait seperti lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat untuk membantu dalam pencegahan penyimpangan sosial. Nah, lalu bagaimana contoh nyatanya? Yang pertama yaitu operasi patroli bersama. Nah, ternyata pada tahun 2022, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan mengadakan operasi patroli bersama untuk mencegah praktik prostitusi di Candi Prambanan tersebut. Nah, operasi ini berhasil mengamankan beberapa pelaku dan pengunjung yang melakukan tindakan asusila. Lalu yang kedua yaitu kita dapat melakukan pembentukan Pokdarwis. Nah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klaten itu membentuk kelompok sadar wisata yang disebut dengan Pokdarwis di beberapa desa di sekitar Candi Prambanan. Nih, Pokdarwis ini bertugas untuk menjaga kebersihan dan keamanan kawasan candi, serta membantu wisatawan yang berkunjung. Nah, perlu adanya kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun wisatawan untuk menjaga kelestarian Candi Prambanan dan nilai-nilai budayanya. Sekian penyampaian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Saudari Aisyah. Baik, saya akan melanjutkan jawaban untuk pertanyaan Indri. Peningkatan jumlah pengunjung di Taman Wisata Candi Prambanan dapat membawa dampak sosial yang kompleks bagi masyarakat setempat dan pemerintah daerah.
Salah satu dampak negatif yang mungkin muncul adalah meningkatnya penyimpangan sosial seperti pelacuran karena adanya peningkatan aktivitas pariwisata. Pemerintah daerah umumnya akan merespon dengan serius terhadap potensi dampak negatif tersebut. Salah satu tindakan yang mungkin mereka ambil adalah meningkatkan pengawasan di sekitar area wisata, baik dengan peningkatan kehadiran petugas keamanan maupun pemasangan kamera pengawas. Selain itu, mereka juga bisa memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran sosial dengan memperlakukan sanksi yang lebih keras bagi pelaku pelanggaran. Selain langkah-langkah penegakan hukum, pemerintah juga dapat mengambil langkah preventif dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyimpangan sosial dan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga moralitas dan nilai-nilai sosial yang baik. Program-program sosial yang juga bisa diperkenalkan untuk memberdayakan masyarakat setempat, memberikan alternatif mata pencaharian dan mengurangi potensi penyimpangan sosial. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan komunitas setempat sangat penting dalam menghadapi dampak negatif dari peningkatan jumlah pengunjung di tempat wisata. Dengan pendekatan yang holistik dan koordinasi yang baik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, silakan Sonya Adi Putri untuk menjawabnya. Baik, bismillah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indra Agustin. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan pemerintah daerah tentang dampak negatif seperti penyimpangan sosial, seperti pelacuran yang mungkin muncul akibat peningkatan jumlah pengunjung di Taman Wisata Candi Prambanan. Jadi sebelumnya ada kegiatan atau pembukaan wisatawan yang berkunjung di Candi Prambanan, Badan Pengelola Candi Prambanan dan masyarakat sekitar atau lokal sudah berkoordinasi terlebih dahulu mengenai aturan-aturan saat berkunjung. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak BHY yang berusia 48 tahun selaku Ketua RW Desa Tlogo pada wawancara tanggal 6 September. Ini saya dapatkan dari YouTube. Jadi dia mengatakan hubungan baik dan interaksi warga dengan para pengelola Candi Prambanan masih sangat baik. Misal dalam acara atau kegiatan apapun itu, warga setidaknya diikutsertakan rapat di kantor kesekretariatan Candi, ada perwakilan dari sini. Nah, pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat pengelola Taman Wisata Candi Prambanan. Dengan demikian, keserasian dalam masyarakat di Taman Wisata Candi Prambanan sudah terjalin dengan baik. Saat para wisata di depan loket tiket, ada pemberitahuan yaitu kayak hal-hal yang dilarang selama berada di area wisata, seperti dilarang membawa makanan, merokok, menerbangkan drone, coret-coret, memanjat, dan memindahkan susunan batu, kayak menaiki stupa, arca candi, dan tidak berkata kasar, atau tidak melakukan hal yang dianggap kurang sopan. Nah, sebelum masuk pun bakal dipandu oleh penjaga sekitar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak PND yang berusia 50 tahun selaku pengelola Taman Wisata Candi Prambanan. Dia mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketenangan lingkungan, kami sebagai pengelola Taman Wisata Candi Prambanan aktif menghimbau kepada wisatawan atau pengunjung bagaimana cara menjadi bersikap yang baik. Nah, sehingga para masyarakat setempat menjadi nyaman untuk berada di sekitaran lokasi Candi Prambanan. Selain itu juga menjaga keamanan pengunjung, kita kerjasama dengan Polsek, Polisi Pariwisata dan Masyarakat. Ini saya dapatkan dari jurnal. Jadi Candi Prambanan ini kan dianggap sebagai tempat yang sakral, khususnya untuk upacara dan peribadatan. Penentuan kuasa batasan wilayah dalam konsep tempat agama Hindu yang dinamakan dengan Trimandala, wilayah paling depan dari tempat suci yang digunakan sebagai tempat parkir atau wilayah di mana aktivitas non-peribadahan dapat dilakukan oleh umat Hindu maupun non-Hindu yang dinamakan Nista Mandala. Nah, ada juga bagian kedua, yaitu Madhya Mandala, bagian aktivitas non-peribadahan, artinya masih bisa dimasuki oleh umat non-Hindu juga. Nah, tapi tetap harus berlaku sopan dan menjaga etika. Nah, wilayah ketiga sebagai tempat suci yang khusus sebagai tempat ibadah, tidak untuk tujuan wisata yang dinamakan dengan Utama Mandala. Beberapa tahun terakhir, Candi Prambanan ini telah menyaksikan transformasi fungsi yang mencolok sebagai tempat suci yang mana tidak hanya digunakan untuk kegiatan beribadah,
tetapi sebagai lokasi gelaran festival musik, bahkan pameran seni kontemporer, di mana informasi ini saya baca dari kumparan.com. Nah, pastinya dalam acara musik, apalagi ini kan tempatnya bisa diakses siapa saja. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada penyimpangan norma budaya dan agama seperti pengunjung yang berpakaian minim atau berbicara kasar atau melakukan perilaku yang tidak senonoh. Konser musik yang diselenggarakan di Candi Prambanan ini menggunakan sound system yang besar yang dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelestari cagar budaya atau warga lokal yang akan dampak buruk yang dihasilkan dari speaker. Mungkin kebisingan dalam keadaan normal yang bersumber dari pengunjung dan kendaraan pada Candi Prambanan yang mencapai 69,4 desibel. Dirunut dari media massa, aturan batas kebisingan tertuang pada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup bahwasannya dalam situs cagar budaya yaitu tidak boleh melampaui batas 60 desibel. Ini juga termasuk penyimpangan norma hukum di sana. Ada tambah juga seperti dulu itu sempat ada pertikaian dari pengelola Candi Prambanan dan para pedagang di sana yang disebabkan oleh para wisatawan yang berkunjung. Nah, menurut Ibu DRY yang berada di sana selaku pedagang pakaian mengatakan bahwa konflik antar pedagang tapi tidak ada adu mulut atau jotos-jotosan. Jadi permasalahannya karena pintu keluar Candi Prambanan setelah pintu keluar utama ada 3 pintu, pintu barat, tengah, dan timur untuk menuju kios pedagangan. Setiap harinya dibuka semua jadi wisatawan tuh lebih banyak melewati pintu barat dibandingkan pintu lainnya. Jadi pedagang yang punya kios di tengah dan timur itu merasakan dirugikan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, akhirnya badan pengelola membagi 3 pintu itu dibuka secara bergiliran, misal 1 kali sehari. Nah, masalah ini yang terjadi awal-awal menempati kios baru. Nah, ini berdasarkan pengetahuan saya. Sekian jawaban dari saya. Mungkin teman saya ada yang menambahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Indri mengenai dampak negatif tadi adanya hotel-hotel yang disalahgunakan. Saya ada baca di jurnal, itu namanya dampak keberadaan Taman Wisata Candi Prambanan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Ini disusun oleh Betty Pusvita Wulan, Terry Irenewati, dan Nur Hidayah. Nah, di situ mereka jelaskan bahwa terdapat beberapa laporan dari masyarakat tentang hotel-hotel yang disalahgunakan tersebut. Nah, kemudian tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang tanggapan dari pemerintah. Nah, kalau saya ini mungkin jelaskan sedikit tentang dari segi masyarakatnya gitu. Jadi ketika hotel-hotel tersebut ditemukan bahwa ada kekeliruan dalam penggunaannya, maka masyarakat tersebut dapat mengatasi permasalahan tersebut itu dengan cara mereka akan melaporkan kepada Ketua RT Desa Tlogo, yaitu nanti mereka ini bakal bersama-sama datang ke lokasi tersebut, kemudian juga memberi plakat plakat di depan hotel, kemudian ada tulisannya yaitu di sini bukan pangkalan PSK. Juga ada diberi papan tulisan, itu tulisannya yaitu dalam pengawasan warga. Jadi para PSK itu tidak akan berani datang ke area tersebut. Nah, jika hotel tersebut masih disalahgunakan, maka warga akan bertindak tegas dengan cara melapor ke pemerintah daerah terkait atau bahkan polisi-polisi dan pihak keamanan lain. Sehingga ketika sudah diproses nanti, warga berharap akan ada tindakan tegas dengan cara menutup hotel tersebut. Nah, juga ada pernah terjadi halnya seperti yang terjadi saat itu. Ada 2 hotel yang pernah ditutup karena kasus hotel-hotel yang disalahgunakan. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, semoga dapat dipahami. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menjawabnya. Silakan kepada yang bertanya untuk menanggapi. Baiklah. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jawaban dari tim penyaji sudah dapat saya pahami. Terima kasih. Baik, berakhirlah
materi yang disampaikan oleh kelompok 2, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata atau tingkah laku yang salah. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih moderator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh.